warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana aksi perubahan SD Negeri 2 Klayan, Kecamatan Gunung Jati yang disusun oleh Anton Hartono SE tentang penerapan budaya positif untuk menciptakan murid sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut biodata diri saya, yaitu nama saya Anton Hartono SE dengan NIP 198911126 2020-221-1001, jabatan ahli pertama sebagai guru kelas, instansi unit SD Negeri 2 Klayan. Di sini saya akan menjabarkan tentang visi misi SD Negeri 2 Klayan. Yang pertama, ada visinya adalah terwujudnya murid yang berbudi pekerti, berprestasi, berilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki karakter pelajar Pancasila. Dengan misi yaitu yang pertama, mewujudkan warga sekolah yang berbudi pekerti. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berprestasi, mewujudkan murid yang berilmu pengetahuan teknologi, dan menjadi murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Latar belakang perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modernisasi dan letak geografis SD Negeri 2 Klayan yang berdekatan dengan kota Madia, sehingga banyak pendatang yang menciptakan masyarakat yang heterogen dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dari latar belakang tersebut, banyak siswa heterogen juga sehingga memiliki karakter yang kurang baik, seperti masih berkata kasar, bullying, kurang disiplin, tidak peduli sesama. Dari masalah tersebut, maka kami menerapkan aksi perubahan, yaitu penerapan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berkarakter mulia sesuai profil pelajar Pancasila, yang sudah sesuai dengan visi SD Negeri 2 Klayan, yaitu terwujudnya murid yang berbudi pekerti, berprestasi, berilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki karakter pelajar Pancasila. Dari latar belakang tersebut, tentunya tidak mempunyai tujuan dari isu yang saya ambil, yaitu isu yang diambil adalah siswa berkarakter buruk, karena yang terjadi itu adalah siswa yang heterogen juga. Yang pertama, terjadinya bullying, berkata kasar, kurang menjaga kebersihan, kemudian tidak disiplin, yang terakhir kurangnya sopan santun. Kemudian solusinya yaitu menciptakan budaya positif dengan cara program disiplin positif seperti pembiasaan 5S dan kata-kata ajaib, pembiasaan Jumat, Asmaul Husna, Yasin, makanan sehat, kemudian penerapan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Tujuan dari isu yang diambil dari solusi tersebut di atas, maka hasil yang diharapkan adalah dapat mewujudkan murid yang berkarakter mulia sesuai profil pelajar Pancasila, sejalan dengan visi SD Negeri 2 Klayan yang akan dicapai, yaitu terwujudnya murid yang berbudi pekerti, berprestasi, berilmu pengetahuan teknologi, serta memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, berikut rencana kerja aksi yang saya akan jalankan, yaitu yang pertama adalah analisis sumber daya dulu. Dalam analisis ini yang terlibat diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua murid, komite sekolah, dinas pendidikan, dan elemen masyarakat di sekitar. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga penting agar dapat menunjang keberhasilan suatu program. Rencana aksi yang saya akan lakukan adalah langkah-langkah aksinya. Langkah-langkah aksi dengan menggunakan model inquiry apresiatif, sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, dan pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Bagja itu yaitu membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi.
Dari buat pertanyaan itu, kita membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program-program kita, kemudian ambil pelajaran dari pembelajaran-pembelajaran melalui ataupun diambil pelajaran dari komunitas praktisi dan rekan sejawat. Kemudian gali mimpi kita terkait dengan isu-isu tersebut, kemudian jabarkan rencananya dan atur eksekusinya, waktunya. Di sini saya jabarkan juga tentang matrik rencana kerja. Yang pertama adalah kegiatannya menciptakan disiplin positif. Tujuan kinerja yaitu menciptakan suatu belajar yang nyaman, suasana belajar yang nyaman, aman, serta menyenangkan. Indikator pencapaiannya adalah siswa masuk dan pulang tepat waktu, siswa dapat berpakaian sesuai jadwal pakaian yang sudah ditentukan, kemudian siswa berpakaian rapih dan sopan. Waktu perolehannya itu di antara Februari 2022 Desember 2022. Yang kedua adalah pembiasaan 5S dan kata-kata ajaib. Siswa dapat terbiasa berbicara baik dan positif terhadap orang lain. Yang pertama, siswa dapat melakukan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun terhadap teman dan guru ataupun dengan orang lain. Siswa juga dapat melakukan pembiasaan kata-kata ajaib, yaitu terima kasih, maaf, tolong, permisi, dan silahkan terhadap teman dan guru ataupun dengan orang lain. Rencana kerjanya yaitu perolehan waktunya Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya itu program pembiasaan Jumat, menjadikan siswa yang memiliki akhlak yang baik. Indikator pencapaiannya adalah siswa dapat hafal bacaan Asmaul Husna, Yasin, dan surat-surat pendek, serta siswa dapat memahami makanan sehat. Waktu perolehannya sekitar Januari 2024 sampai Desember 2024. Terus kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas tujuan kinerjanya adalah menjadikan siswa taat terhadap peraturan kelas berdasarkan keyakinan yang ada pada diri sendiri dan memiliki kesadaran diri terhadap perilaku yang baik. Yaitu rekan guru dapat menerapkan keyakinan kelas di setiap kelasnya. Indikator capaiannya adalah siswa dapat taat terhadap kesepakatan kelas yang dibuat dengan cara bermusyawarah berdasarkan keyakinan yang ada pada diri sendiri dan memiliki kesadaran diri terhadap perilaku yang baik. Januari 2024 sampai Desember 2024. Kemudian Januari 25 sampai Desember 2025. Yang terakhir adalah restitusi. Tujuan kinerjanya adalah setiap guru mampu melakukan kegiatan restitusi kepada siswa yang bermasalah dengan pendekatan yang positif seperti menjadi seorang manajer. Indikator capaiannya adalah setiap guru mampu melakukan kegiatan restitusi kepada siswa yang bermasalah dengan pendekatan yang positif seperti menjadi seorang manajer sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahannya berdasarkan motivasi yang ada pada dalam dirinya. Rencana perolehannya yaitu Januari 2026 sampai Januari 2027. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, diambil kesimpulannya yaitu berdasarkan dari isu-isu yang ada di SD Negeri 2 Klayan dengan melakukan program atau rencana aksi perubahan dengan penerapan budaya positif untuk mewujudkan murid yang berkarakter mulia sesuai profil belajar Pancasila. Sejalan juga dengan visi SD Negeri 2 Klayan yaitu terwujudnya murid yang berbudi pekerti, berprestasi, berilmu pengetahuan teknologi serta memiliki karakter belajar Pancasila. Maka diharapkan mampu membawa perubahan karakter pada murid SD Negeri 2 Klayan di era modernisasi pada perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.